Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa, sahabat NU Online dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa, yaitu yang sudah ada di samping saya. Beliau Ning Dhomiratul Firdaus atau yang sering kita sapa dengan Ning Firda. Assalamualaikum Ning Firda. Waalaikumsalam Mbak Mila. Bagaimana kabarnya Ning? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga sekeluarga sehat semua Ning. Amin ya, alhamdulillah. Oke, sahabat NU Online dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya Ning Firda ini sudah aktif di berbagai kajian, terutama dalam fikih perempuan juga, dan banyak sekali kajian-kajian yang dimiliki oleh Ning Firda ini. Nah, ini ada pertanyaan dari para netizen ini Ning Firda. Salah satunya yaitu mengenai bagaimana hukum memakai alat kontrasepsi. Oh iya, alat kontrasepsi Ya, atau KB, mungkin ini. ya. Ya. Mau langsung dijawab apa kita ngopi dulu? Puasa ya Mbak, puasa. Ya, alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja kita masuk pada materi. Jadi hukum dari memakai alat kontrasepsi atau KB. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya, yang namanya memiliki anak itu adalah sebuah kesepakatan dari kedua pasangan. Bukan hanya suami, bukan hanya istri. Jadi keduanya telah sepakat untuk memiliki anak. Maka untuk mungkin pasangan yang akan menikah atau baru menikah, dalam memiliki anak itu harus disepakati terlebih dahulu. Jangan sampai terjadi ketika nikah istilahnya kebobolan. Mereka belum siap untuk mempunyai anak, kemudian akhirnya ngapunten mungkin anaknya terlantar atau gizinya kurang, seperti itu. Maka ini harus disepakati oleh keduanya. Nah, kesiapan memiliki anak ini harus diimbangi dengan kemampuan secara finansial, iya, emosional, iya. Karena banyak orang tua yang nggak bisa mengontrol emosi, akhirnya membentak anaknya. Ini kan kasihan anaknya. Meskipun pada akhirnya orang tua juga akan menyesal, kenapa tadi aku membentak anak-anakku, seperti itu. Jadi harus mempunyai kesiapan, kemampuan untuk mengontrol emosi. Kemudian mungkin memiliki ilmu parenting yang cukup juga ya. Selain harus selalu diasah atau di-upgrade terus ketika sudah menikah, ilmu parenting yang cukup untuk mendidik, memelihara anak-anak, menjaga dan menghidupi anak-anaknya, seperti itu. Nah, agar orang tua ini tidak merasa terbebani, anak bukan menjadi beban bagi orang tua, dan juga anak tidak akan ditelantarkan kalau kita memang sudah mempunyai komitmen bersama pasangan untuk memiliki anak dengan diimbangi kemampuan dan kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan tadi. Jadi bisa menjalani keluarga yang insya Allah bahagia ya, begitu. Kemudian kalau kita ngomongin soal alat kontrasepsi atau KB, salah satu upaya untuk menunda kehamilan itu memang dengan menggunakan alat kontrasepsi. Baik itu nanti laki-laki ataupun perempuan. Karena laki-laki ini juga ada Mbak ternyata alat kontrasepsi ya, untuk laki-laki ini juga ada. Karena pada zaman Rasulullah ini juga sudah dicontohkan ketika sahabat itu bisa kita katakan dengan azl atau mengeluarkan ketika berhubungan. Ngapunten Mbak Mila, sampun menikah apa dereng ini? Belum Ning. Iya, nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran juga. Mungkin ya. Sambil belajar juga di sini. Betul. Maksudnya jangan sampai baper dulu loh Mbak ya. Jadi pada zaman Rasulullah itu telah dicontohkan oleh sahabat sebagai upaya untuk menunda dan mencegah kehamilan. Para sahabat ini melakukan azl atau mencabut ngapunten penisnya dari rahim istri ketika akan mengeluarkan sperma. Itu salah satu upaya untuk mencegah kehamilan pada waktu zaman Rasulullah. Nah, kalau secara fikih memang KB itu ya dikiaskan dengan azl itu, yang memang sudah saat zaman itu dilakukan oleh para sahabat. Bedanya azl ini kan tidak menggunakan alat, sedangkan KB ini kan bisa menggunakan obat ya, pil yang dikonsumsi setiap hari. Suntik. Iya, suntik yang 3 bulan sekali, 6 bulan.
ada ya, pokoknya tiap bulan itu ada atau 1 bulan sekali, atau pemakaian pengaman. Kalau kita ngomongnya pun kondom itu juga termasuk yang namanya alat kontrasepsi. Kemudian IUD, ada IUD Mirena, ada apalagi tuh banyak sekali macamnya IUD, bisa dikonsultasikan ke dokter. Kemudian ada implan, ada juga yang namanya vasektomi dan tubektomi. Ya, itu beberapa macam alat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, sedangkan bagaimana hukum azl itu? Hukum azl sendiri adalah sesuai hadis Nabi. Saya bacakan, an Jabir qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa balagha dzalika Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Jabir, ia berkata, kita melakukan azl pada masa Rasulullah, kemudian hal itu sampai kepada Nabi, namun beliau tidak melarang kami. Nah, ini artinya Nabi memperbolehkan untuk para sahabat ya menunda kehamilan dengan cara azl tersebut. Ya. Gitu. Lalu begini Neng, tadi Ning Firda sudah menjelaskan berkaitan dengan KB, bahwasanya dulu masa sahabat juga sudah ada yang namanya azl. Nah, lalu bagaimana pendapat para ulama mengenai hukum KB ini? Nah, jadi ulama itu membagi beberapa kategori ya. Hukum KB itu ada beberapa kategori. Yang pertama memang ada yang mengharamkan, ulama yang mengharamkan untuk KB ketika orang atau pasangan ya, kita membahasnya pasangan suami istri ya Pak, itu melakukan KB agar tidak hamil selamanya. Nah, ini yang dihukumi haram oleh para ulama. Kemudian contohnya adalah vasektomi dan tubektomi. Itu kan memutus. Kalau vasektomi bagi laki-laki, iya, maaf kalau salah koreksinya. Kalau vasektomi bagi laki-laki, kalau tubektomi bagi perempuan. Nah, kalau vasektomi ini memutus penyaluran sperma ya ke air mani. Jadi spermanya tidak bisa masuk dalam rahim. Nah, kalau tubektomi mengikat atau memutuskan saluran indung telur yang menghubungkan ke ovarium. Nah, ini kemudian ke saluran rahim agar tidak bisa memiliki anak selamanya. Namun, saya membaca fatwa MUI ini memperbolehkan vasektomi maupun tubektomi karena nanti suatu saat misalkan mereka ingin mempunyai anak kembali, bisa membahayakan. Bukan, ini diperbolehkan karena suatu saat ketika mereka ingin anak lagi bisa rekanalisasi atau menyambung kembali saluran yang diputus atau diikat tadi. Jadi masih bisa disambung lagi agar bisa memiliki anak. Jadi keharaman vasektomi dan tubektomi ini ternyata oleh fatwa MUI dimentahkan dengan bisa kok disambung lagi seperti itu. Jadi KB vasektomi atau tubektomi ini boleh atau diperbolehkan karena nanti bisa disambung lagi. Kemudian selain haram, ini ada juga hukumnya adalah wajib ya. Wajib ketika misalkan ada seorang ibu ini akan membahayakan nyawanya. Misalkan ketika dia hamil, dia akan meninggal. Ini menurut diagnosa dokter. Mungkin mempunyai penyakit di rahimnya. Nah, ini hukum untuk memakai alat KB atau alat kontrasepsi menjadi wajib untuk menyelamatkan nyawanya. Ya, tentunya atas saran saran dan rekomendasi dokter pastinya. Ya, termasuk terkadang ada yang operasi sesar itu ya, Neng. Kalau sudah beberapa putra. Iya, betul. Lebih dari sudah 2, lebih dari 3 apa 2, itu sudah tidak boleh mempunyai anak lagi karena jahitannya itu kan bahaya. Nah, dengan pemakaian alat kontrasepsi kan bisa mencegah atau bahkan ini tidak bisa hamil lagi. Ini yang diperbolehkan, malah menurut saya wajib karena ini bisa menyelamatkan nyawa ibu tersebut. Kemudian juga ada yang sunnah. Ya, contoh sunnah itu seperti halnya seorang ibu yang sudah memiliki banyak anak dan jaraknya berdekatan, sangat berdekatan. Ini sunnah untuk memakai alat kontrasepsi. Kenapa? Agar ini anaknya tuh tumbuh dengan baik kan. Kalau udah punya anak, kan kasihan juga merawatnya. Akhirnya ya sunnah untuk memakai alat kontrasepsi agar anak-anaknya juga tumbuh dengan baik
terawat, terpelihara seperti itu. Kemudian ada yang menghukumi makruh. Jadi penggunaan alat kontrasepsi untuk memperpanjang jarak kehamilan tanpa adanya udzur syar'i itu makruh hukumnya. Jadi nggak pengen ya nggak pengen aja kayak gitu misalnya, ya nggak pengen aja, nah itu makruh. Kemudian ada yang mubah atau boleh itu ketika penggunaan alat kontrasepsi sebagai memperpanjang jarak kehamilan dan dilatar belakangi dengan adanya udzur demi kemaslahatan suami istri misalnya, masih pengantin baru misalnya, masih karena nggak pernah pacaran, aku mau pacaran dulu lah gitu kan, agar hubungan kami lebih harmonis gitu kan, puas-puasin dulu kan gitu, baru nanti punya anak, itu boleh. Atau mungkin suami istri yang masih kuliah, sama-sama kuliah, ini masih pengen ya tadi sama-sama masih pengen belajar kemudian meraih cita-citanya, kan banyak juga ya Mbak santri-santri atau misalkan bukan santri pun masih kuliah udah nikah gitu yang kan, sudah sah dulu. Iya. Kalau nanti ngapain kan nggak haram kan di sini. Iya betul. Nah ini juga diperbolehkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Atau mungkin bagi suami istri yang sedang sama-sama bekerja, jadi ketika dia mempunyai anak akan mungkin kebingungan juga bagaimana nanti kita merawatnya, itu diperbolehkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kalau mereka sama-sama bekerja terus akan kerepotan ketika punya anak, ini diperbolehkan seperti itu. Nah, poin penting di sini adalah penggunaan alat kontrasepsi ini tidak hanya bagi perempuan, Mbak Mila. Jadi ada alat kontrasepsi untuk laki-laki juga, iya. Jadi ada pil untuk laki-laki, pil KB. Ini mohon didengarkan yang laki-laki, jangan membebankan yang namanya KB itu pada ibu-ibu, pada istri-istri kalian. Jangan membebankan karena laki-laki juga bisa menggunakan alat kontrasepsi. Ada pil KB, ada vasektomi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi memutus saluran sperma ke air mani, tapi nanti bisa disambung lagi kalau sudah menginginkan anak. Kemudian ada pengaman atau kondom ya yang dijual bebas di pasaran ya, di toko, itu adalah bentuk KB juga, bentuk KB. Nah, ini bisa digunakan untuk bagi pasangan di rumah gitu yang mungkin masih belum menginginkan keturunan atau mungkin memberi jarak kehamilan. Ini bisa dilakukan. Jadi masalah pemakaian alat kontrasepsi ini memang harus didiskusikan matang-matang bersama pasangan. Jangan sampai membebani salah satu, membebani ayahnya atau ibunya gitu. Dan ini menurut saya lebih baik dikonsultasikan ke dokter. Dok, kalau saya ini pengen KB tapi suami aja, apa ya? Gitu kan ada, pasti ada. Dokter memberikan saran-saran apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipakai, seperti itu. Yang terjadi di negara kita ini ya, alat kontrasepsi atau pemakaian KB itu lebih dibebankan kepada perempuan. Betul nggak Mbak Mila? Benar sekali. Nah, masih banyak terjadi di sekitar kita, KB dibebankan pada perempuan. Padahal perempuan itu udah hamil, terus kemudian melahirkan, menyusui, masih nifas. Ini kan merasakan yang namanya kurhan atau sakit, dan wahnan ala wahnin, artinya sakit yang berlipat-lipat. Ini Masya Allah, saya sudah merasakan bagaimana saya hamil. Orang haid aja kan itu udah sakit ya Mbak, sakit haid itu udah sakit. Dilepen itu loh, kalau kita bahasa Jawanya tuh dilepen itu udah sakitnya luar biasa. Kemudian hamil, ngerasain morning sickness, muntah-muntah, lemes, itu kan udah luar biasa sakitnya. Kemudian udah masuk trimester ketiga, 9 bulan itu, aduh udah deg-degan mau lahiran. Pas lahiran masih sakit kan, kita mengeluarkan bayi, meskipun ya ibu-ibu ini banyak yang mempunyai beberapa kali anak ya, banyak anak, tapi tidak menghilangkan rasa sakit saat melahirkan. Apalagi masih dijahit loh itu Mbak. Masih dijahit. Apalagi yang operasi ya sesar itu, aduh, itu lebih sakit lagi ya perawatannya. Nah, ini jangan sampai
membebankan ini hanya kepada perempuan, karena perempuan sudah merasakan sakit yang demikian. Menyusui itu pun sakit, kalau digigit anaknya itu Masya Allah, apalagi waktu pertama-tama karena mungkin masih kasar lidah bayi itu bisa ngapunten, payudara itu bisa ada putingnya mengeluarkan darah Mbak, karena lidah bayi masih kasar. Nah ini betapa luar biasanya perempuan yang merasakan yang namanya kurhan dan wahnan ala wahnin tadi. Ini sakit yang berlipat-lipat. Maka jangan membebankan hal-hal yang mungkin bisa laki-laki kerjakan kepada perempuan. Ya, jadi ada kodrat perempuan kan, haid, hamil, melahirkan, menyusui, nifas. Ini perempuan mengalami 5 pengalaman biologis yang sakitnya luar biasa. Maka jangan ditambah, ya jangan meremehkan dan jangan ditambah sakitnya. Sebagai laki-laki atau sebagai pasangan, ya seharusnya memang memberikan ruang yang nyaman bagi istrinya atau bagi perempuan ya. Memberikan ruang yang nyaman, jangan malah menambah beban pasangan. KB itu bisa dilakukan oleh laki-laki juga. Artinya jangan membebankan pada perempuan, pada istri. Ya udah deh, saya yang KB gitu kalau sebagai laki-laki gentle. Saya deh yang KB seperti itu. Dan merawat anak itu juga bisa dilakukan oleh suami, oleh laki-laki. Jadi kan yang masih terjadi ya istri ya hamil, ya melahirkan, ya menyusui, ya nifas, masih mengerjakan pekerjaan domestik dalam rumah tangga, masih merawat anak. Nah, pekerjaan domestik itu kan bisa dilakukan selain perempuan. Iya, karena itu bukan kodrat perempuan. Kodrat perempuan cuma ada 5 pengalaman biologis tadi. Itu bisa dilakukan. Jadi sebagai bapak-bapak suami, mohon jangan membebankan alat kontrasepsi atau KB kepada istrinya. Berarti intinya kalau hukum memakai alat kontrasepsi atau KB itu tadi pada dasarnya itu boleh ini. Boleh pada dasarnya, tapi ya dibagi tadi ya ulama berpendapat dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin insyaallah itu dibagi tadi menjadi 5 ada kalanya kategori. Boleh, ada boleh, ada makruh, ada haram, bahkan ada wajib dan sunnah seperti itu. Oke, terima kasih Ning Firda atas penjelasan yang sangat luar biasa ini. Jadi begini pemirsa NU Online dimanapun Anda berada, telah dijelaskan sama Ning Firda tadi bahwasanya pasangan suami istri itu diperbolehkan menggunakan alat kontrasepsi ataupun KB. Nah, dengan kesepakatan keduanya, yaitu suami dan istri. Dan yang perlu digarisbawahi adalah KB ini bukan hanya diperuntukkan untuk perempuan saja, akan tetapi ya yang namanya rumah tangga perlu adanya saling kerjasama gitu. Salah satunya ya para bapak-bapak juga harus bersedia untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun KB. Iya. Oke, terima kasih Ning Firda untuk kesempatan kali ini. Terima kasih para pemirsa NU Online. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.